mengarah ke dalam personal tertentu, misalkan example ORG seperti yang ada di contoh itu ada example ORG Bob sebagai subjek, kemudian is published by itu sebagai predikatnya, dan example ORG-nya itu sebagai objek. Nah, seperti itu. Kemudian dari sisi format penulisan sebenarnya dari Mas Satriawan sudah cukup lengkap. Kemudian ini sih Pak, ada beberapa dataset yang dapat digunakan di RDF. Tadi mungkin belum dijelaskan secara spesifik umum. Itu ada beberapa, misalkan seperti Wikidata, kemudian Wikipedia, Warnet, kemudian Europena, dan VIAF. Mungkin kalau dari kelompok saya menambahkan itu saja sih Pak. Terima kasih. Ya, baik, Mas perwakilan dari kelompok Hayu Ilham Wicaksono. Kemudian mungkin ada tambahan dari kelompoknya Kartika Rizky Nastiti. Ya Pak, di sini saya mewakili mungkin dari Mas Ihsan dan juga Mbak Susi. Kalau dari penjelasan Mas Satriawan dan Mas Hayu itu sudah cukup jelas ya, cuman mungkin saya ingin menambahkan terkait RDF vocabulary seperti itu. Jadi RDF ini menyediakan skema, jadi ada namanya RDF skema, yang mana skema RDF ini menggunakan kelas untuk menentukan kategori yang digunakan seperti itu. Nah, kategori ini tuh digunakan buat mengklasifikasikan resource. Lalu hubungan antara instance dan kelasnya ini dapat dinyatakan melalui type property. Jadi dengan skema RDF ini kita dapat membuat hierarki kelas dan subkelas, terus juga properti dan subproperti seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu Pak. Mungkin menambahkan RDF skema saja dari kami. Sudah, Pak? Iya, Pak. Dari kami mungkin menambahkan terkait RDF vocab. Baik, kemudian kelompoknya Mas Rusminto. Baik, terima kasih Pak. Saya mewakili untuk Mas Amar dan Pak Salsa. Untuk yang akan saya tambahkan mungkin bagian penulisan di grafik RDF-nya. Jadi tadi ada keluarga turtle, terus kemudian JSON, RDF dan RDF sendiri itu. Untuk yang keluarga turtle itu cenderung sederhana. Kalau memang dibutuhkan untuk sharing silakan. Saya lupa untuk menurunkan sharing saya. Tidak Pak. Untuk keluarga turtle itu sendiri penulisannya lebih sederhana daripada yang lain karena untuk ditujukan untuk mesin. Contohnya untuk yang pertama ada n-triple. Yang n-triple itu dia menulisnya per baris di mana ada subjek, predikat, terus objek dan hanya dipisahkan oleh tanda spasi. Begitu juga dengan n-quotes, namun di n-quotes ada elemen keempat, yang mana elemen keempat itu adalah grupnya atau subjek utama dari subjek-subjek yang lain. Kemudian ada turtle itu sendiri. Nah, apabila tadi itu di n-triple itu penulisannya berbaris, di turtle itu ada semacam deklarasi awal di mana kelas itu tuh dia memakai iri apa gitu depannya. Nah, dari situ nanti akan dipanggil nama kelas itu ke dalam setiap
travelers-nya itu. Nah, di sini juga travelers dikelompokkan berdasarkan subjeknya juga. Kemudian ada trig. Trig itu juga pengembangan dari turtle, sehingga di trig itu nggak hanya dikelompokkan berdasarkan subjek, tapi juga berdasarkan subjek utama, yang mana apabila ada subjek yang berdiri sendiri itu akan dicari dia itu dibutuhkan di subjek yang mana begitu. Terus untuk yang desain sama seperti Mas Satria tadi. Dan untuk yang RTFI itu, nah apabila dalam bentuknya udah seperti HTML itu, maka dia bisa disisipkan juga ke dalam HTML sehingga memudahkan search engine untuk mencari data yang ada di dalam artefaknya itu sendiri. Terus kemudian mungkin menambahkan bagian yang semantik, di mana dari keempat format tadi itu ada ciri utama, yakni iri selalu diletakkan terpisah menjadi global scope gitu, dan yang dipanggil menggunakan nama pendek. Kemudian setiap relasi itu akan bernilai benar apabila dalam relasi juga terdapat predikat yang menghubungkan subjek dengan objek. Terus kemudian sebuah grafik RFD bernilai benar apabila semua relasi bernilai benar juga. Begitu sih, Pak. Oke, terima kasih. Ya, untuk yang mungkin belum kita beri kesempatan, nanti barangkali di penugasan berikutnya bisa kita prioritaskan kalau nanti anggota kelompoknya tetap. Terima kasih teman-teman semua. Jadi yang namanya RDF ini adalah format atau framework untuk menggambarkan resource, namanya juga Resource Description Framework, yaitu cara bagaimana kita itu bisa representasikan ke dalam model kita apa yang ada di dalam dunia real dan dalam bentuk statement. Kenapa bentuk statement? Karena pada dasarnya kita itu di dalam berkomunikasi secara lengkap itu memang bentuknya statement, ada subjek, ada predikat, ada objek. Jadi kalau teman-teman nanti menuliskan tulisan ilmiah, ini kaidah ini harusnya dipegang dengan penuh perhatian, karena banyak teman-teman itu yang ketika menulis, ini kalimat Anda subjeknya mana, itu kadang-kadang nggak sadar bahwa sebenarnya kalimatnya nggak ada subjeknya. Kayaknya sih kalimatnya bagus, gitu. Tapi ternyata ketika kita lihat kaidah dasar suatu kalimat, beberapa di antaranya itu sebenarnya belum memenuhi kaidah tersebut. Nah, RDF itu adalah untuk menggambarkan resource, tadi sudah banyak dibahas. Bentuk utamanya sebenarnya adalah XML. Kalau teman-teman perhatikan di atasnya selalu ada yang namanya XML, terutama untuk yang RDF XML. Dan kalau teman-teman tadi cerita ada yang turtle, ada yang enquotes dan sebagainya, itu adalah alternative representation. Tetapi di banyak tools itu ternyata yang lebih banyak dipakai adalah XML. Itulah kenapa kalau teman-teman lihat semantic web stack itu ada XML di bawahnya. Dan itu juga kenapa kemudian kemarin saya harus menceritakan dulu tentang XML. Sorry, saya coba dulu, tak share dulu. Ya, jadi kalau menggunakan pola, kalau teman-teman mulai berangkat, sebenarnya RDF ini kan dari konsep semantic web, bukan murni di database. Tetapi yang namanya semantic web itu salah satunya memang adalah bagaimana caranya data-data yang ada di web ini itu bisa dihubungkan. Jadi idenya adalah kalau web yang sekarang yang menggunakan HTML murni seperti yang biasa kita temui, itu yang sudah difasilitasi selama ini adalah yang namanya network of document. Artinya dokumen A dengan dokumen B ada linknya, dokumen B dengan dokumen C ada linknya. Tetapi dalam hal ini, yang pertama, link itu menggambarkan apa? Tidak jelas semantiknya. Kalau ada link dari A ke B itu, linknya menggambarkan apa? Apakah A itu bagian dari B? Apakah A itu temannya B? Apakah A itu pernah bertransaksi dengan B? Link itu tidak ada propertinya atau tidak ada keterangannya.
Maka kemudian yang mencetuskan tentang semantik web, ada Tim Berners-Lee, kemudian James Sandler dan sebagainya, itu merasa bahwa web yang selama ini sudah banyak dipakai orang itu ada yang bisa ditambahkan. Gitu. Bukan hanya network of document, tapi harapannya adalah network of data. Tadi sudah kita sampaikan dokumen A ke B itu ada linknya, tapi linknya maknanya nggak jelas. Kemudian kalau dilihat di dalam dokumen itu sendiri, sebenarnya ada banyak data. Jadi kalau teman-teman masuk ke UGM ACID, ambil satu artikel, itu kan sebenarnya kalau kita ngambil satu artikel dokumennya hanya satu. Tapi di dalam dokumen itu ada banyak informasi, mungkin dokumen itu bercerita tentang rektor UGM, kemudian misalkan selain rektor UGM itu acaranya adalah pelepasan KKN, KKN-nya itu diberangkatkan, katakan mungkin ada yang di Sabang, ada yang kemudian di Papua, itu kan semuanya kan data sebenarnya. Nah, bagaimana caranya data itu kemudian bisa direpresentasikan? Sehingga kalau nanti ada halaman web lain yang merefer ke situ, itu bukan hanya ada link dari halaman ini ke halaman ini, tapi ada koneksi. Oh, ternyata di halaman webnya X itu ada kata-kata Panut Mulyono. Di halaman UGM ada kata-kata Panut Mulyono, oh berarti ini dua data ini adalah data orang yang sama. Maka kemudian kita bisa punya graf yang lebih luas lagi. Ya nanti kita akan coba lihat. Tapi kembali lagi ke skemanya, di sini terlihat bahwa ada yang namanya XML itu di bagian bawah. Kemudian atasnya ada yang namanya RDF dan RDFS tadi sudah disinggung sekilas. Nah, sebenarnya RDFS dan RDF ini adalah menjadi underlying atau menjadi landasannya. Tapi yang saat ini paling banyak kemudian digunakan vocabulary-nya adalah yang mengikuti OWL. Nah, OWL-nya itu seperti apa nanti kita akan bahas sekalian. Tapi intinya dengan pemahaman RDF dan RDFS bahwa kita bisa menyajikan world itu dalam triples, collection of triples, itu maka akan menjadi lebih mudah sebenarnya. Kenapa? Karena memang cara kerja pikiran kita pun seperti itu. Jadi kalau saya tanya Anda, coba sebutkan 100 orang yang Anda kenal. Maka itu menjadi tidak mudah kadang-kadang bagi beberapa orang. Tapi kalau kemudian, Mas, kalau saya sebut ini apa yang terlintas di benak Anda? Oh, saya teringat teman saya yang itu, Pak. Jadi lebih biasa otak kita itu mendasarkan pada asosiasi sebenarnya, bukan pada list. Sehingga kalau selama ini kita menggunakan database relasional yang lebih pada list, maka kalau yang graph seperti kemarin pada saat Neo4j itu lebih kepada association. Sehingga tentunya punya plus minus gitu kan. Data graph ini kalau untuk yang transaksional yang mungkin datanya sering berubah dan sebagainya tidak terlihat bahwa ini punya kelebihan, tetapi ketika ini untuk menggambar connectivity, association, relationship, maka graph ini dirasa punya kelebihan dibandingkan yang relasional. Baik. Nah, ini ilustrasinya bahwa RDF, RDFS di atasnya ada OWL. Vocabulary OWL itu sebenarnya turunan dari RDF juga, tetapi dalam hal ini OWL itu jauh lebih kaya. Kalau tadi sudah digambarkan atau sudah ada yang bercerita bahwa di RDF itu ada yang menggambarkan hierarki kelas, subclass of, subproperty of, ya itu ada di RDFS. Tapi di OWL ini nanti kita bisa bahwa antar kelas itu bisa disjoin with. Kemudian selain disjoin with itu misalkan aja ada property itu bisa inverse, property itu bisa juga misalkan saja bukan hanya inverse tapi misalkan equivalent property itu ada vocabulary itu di dalam OWL. Sehingga karena lebih kaya fitur maka yang menjadi standar utama untuk representasinya saat ini adalah OWL. Oke, kemudian saya balik lagi ke sumber rujukan utama yang dipakai teman-teman. Nah, tadi saya katakan bahwa yang lebih banyak dipakai itu ada RDF XML di dalam tools. Nah, saya yakin teman-teman sudah tahu bahwa ketika sudah paham tentang XML antara opening tag dengan closing tag itu menggambarkan satu kesatuan, maka baris nomor 7 sampai dengan 12 ini sebenarnya menggambarkan tentang Bob. Nah, data apa yang ada di Bob? Di situ sudah kelihatan bahwa Bob itu tipenya adalah person. Bob itu birth date-nya adalah 040790. Bob itu kenal dengan Alice, kemudian topik interest-nya atau Bob ini tertarik dengan sesuatu yang di situ digambarkan dengan HTTP belakangnya key 12418. Nah, apa itu key 12418? Kita cari di tempat lain, ternyata ada informasi bahwa itu adalah tentang karya seni yang namanya Mona Lisa. Gitu.
Dengan mekanisme ini kita bisa menggambarkan atau bisa melinkkan, mengkoreksikan seperti halnya di Neo4j, kita nggak perlu tipe data. Ini apa? Oh, ini ternyata beda. Ya nggak masalah. Beda tipe data dikonekkan nggak masalah. Ini kan buktinya bahwa satu karya seni bisa langsung dikonekkan dengan data tentang orang, yaitu Bob. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa di dalam RDF itu ada dua pembagian besar, yaitu ada yang namanya resource, ada yang namanya literal. Tadi yang Mas Setiawan tadi kayaknya menyebutnya satunya literal, satunya itu IRI. IRI itu beda. IRI itu adalah merupakan identifiernya, tapi tipenya sebenarnya atau jenisnya itu resource dengan literal. Resource selalu diidentifikasi dengan yang namanya IRI atau URI, itu betul. Dengan literal itu adalah dua blok penyusun utama di dalam triple store. Nah, ketika kemudian kita bicara tentang statement, ada subjek, ada predikat, ada objek, yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa yang namanya literal itu hanya bisa terjadi pada objek. Jadi objek itu bisa literal, bisa resource, tetapi kalau subjek itu selalu harus resource. Objek itu bisa literal, bisa resource, tapi kalau subjek itu harus selalu resource. Nah, predikat bagaimana? Predikat tentunya bukan bagian dari resource maupun literal, tetapi predikat ini juga ada clue-nya bahwa predikat ini harus dinyatakan dalam URI. Tidak ada predikat yang bentuknya itu adalah plain text, nggak ada. Itu harus URI. Oke. Nah, kalau kemudian kita diminta untuk menggambarkan grafnya, kalau misalkan saya tanya teman-teman dari sini, kalau ditanya ini ada berapa triple sebenarnya? Silakan coba diamati, ini ada berapa triple? Halo teman-teman, ini ada berapa triple kira-kira? 3, Pak. Oke, ada yang lain? 7, Pak. Ada yang lain? Ada yang 3, ada yang 7. Ada yang lain lagi? Oke, sekarang silakan ketikkan di chat. Lebih banyak yang mendukung 3 ataukah 7? Silakan diketikkan di chat untuk teman-teman semuanya, lebih banyak yang mendukung 3 ataukah yang 7? Tujuhnya 2 orang, 3-nya 2 orang, 3-nya sekarang bertambah, 3 bertambah, 3 bertambah, 3 bertambah. Sebentar, mohon maaf, saya ini ngedit tab yang akan saya display ke teman-teman. Baik, 1, 2, 3, 4. Tiganya itu ada 4, 7-nya ada 2. Ini sebenarnya kelas ini anggotanya berapa toh? Kok cuma ada 5 orang yang respons? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nggak punya pendukung lagi. Oh, ini kalau Mas Rosmento tadi bilang 7, berarti 7-nya 3. Ikan 7-nya 3, 3-nya 7. Kalau 7-nya 3, 3-nya 7 berarti sama-sama 21. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Kalau kita bicara tentang besaran. Ya.
Jadi di situ sudah digambarkan ada satu data. Kemudian data itu akan saya letakkan di dalam satu layanan yang namanya adalah RDF Validation Service. Ketika kemudian kita mencoba untuk menampilkan, ada dua kemungkinan, kita menampilkan triple-nya saja atau triple dengan grafnya. Saya langsung aja dengan triple dan graf, dan RDF-nya saya parse. Ketika kemudian RDF-nya di parse, prosesnya matching XML, oh ada udah besar atau kecil kayaknya, XML, ya. Line 1, oke. Oke. Ternyata yang betul adalah yang 7. Jadi ada 7 triple. Kenapa kemudian ada 7 triple? Mestinya teman-teman kalau sudah belajar mandirinya kemarin dengan penghayatan akan bisa tahu kenapa 7 triple. Karena kalau kita kemudian melihat dari satu statement ini saja, ini sudah 1 triple. Itu tipenya person, itu sudah 1 triple sebenarnya. Bob tipenya person. Kemudian yang bawahnya lagi, Bob birth date-nya adalah 19900704, itu satu lagi triple. Maka sebenarnya description ini yang menggambarkan tentang Bob ini sudah 4 triple. Dan kalau kemudian kita lihat yang ada di RDF Validation Service, di sini memang Bob-nya itu 1, 2, 3, 4, ini semuanya resource-nya adalah tentang Bob. Kalau kemudian kita lihat grafiknya seperti apa atau grafnya seperti apa, ya ini yang kemudian kita dapat. Bahwa Bob itu tipenya adalah person, Bob itu birth date-nya seperti itu, nose-nya adalah nose Alice, topik interest-nya adalah sesuatu. Sesuatunya apa? Sesuatunya itu adalah yang memiliki title Mona Lisa dan kreatornya adalah orang ini atau Leonardo da Vinci. Jadi ada 7 triple memang. Nah, silakan bagi teman-teman yang menjawabnya 3, saya mungkin pengen tahu barangkali kenapa teman-teman mengidentifikasi 3. Silakan perwakilan saja. Yang mungkin tadi belum mewakili kelompoknya mungkin bisa menyampaikan untuk mewakili kenapa berpandangan tadi 3. Ya, yang menjawab 3 dan tadi belum mewakili teman-temannya, silahkan. Izin menjawab, Pak. Silahkan. Bisa minta tolong slide-nya diturunkan atau? Bukan, maksudnya dirubah yang tadi. Dirubah, oke, ya. Diubah yang ini. Oke, nah itu kan kenapa saya menjawab 3, karena saya melihatnya yang RDF-nya itu aja, Pak, yang RDF itu yang RDF kedua, RDF description about yang Wikidata entity, kemudian ketiga yang tentang menjelaskan data Europeana itu, Pak. Ya, oke. Aja. Oke, terima kasih. Padahal kan itu sebenarnya ada di end quotes. Gambarkan quotes. Artinya kalau, bukan hanya di end quotes sih, saya kira di sini juga ada nanti di format yang sebelumnya, kemungkinan juga sudah disinggung gitu. Nah, jadi kalau teman-teman membaca halaman ini dengan penuh pemahaman, saya yakin akan sepakat ketika ditanya 7 atau 3, itu ya jadinya 7, ya nggak masalah. Terima kasih Mbak Salsabila, terima kasih sudah memberikan pendapat. Tapi dalam hal ini sebenarnya yang kita harapkan teman-teman memahaminya itu ya ini dengan ini maknanya sama nggak gitu kan, antara n triples kemudian yang 3G ataupun yang lainnya ini kenapa bisa seperti ini, bukan hanya kemudian ini ada contoh gitu. Tapi contohnya mungkin bisa sebenarnya kalau teman-teman itu curiosity-nya mau dikembangkan bisa ini seperti ini seperti ini, maknanya sama, yaitu untuk menggambarkan kalimat seperti ini. Oke, makasih Mbak. Ya, jadi yang betul adalah 7. Sehingga nanti kalau teman-teman itu punya representasi RDF yang berbeda, ya harusnya bisa memahami ini kira-kira seperti apa triple-nya. Oke, saya mungkin akan sedikit modifikasi
yang ada di sini. Jadi sama, misalkan saja di sini ini adalah Leonardo description. Oh, ini sudah, karena sudah pakai RDF about berarti URL-nya lengkap. Sorry. Nanti ada RDF ID. RDF ID itu juga ada, tapi itu lebih pendek daripada RDF resource. Kalau teman-teman lihat, kalau resource ini URL-nya lengkap, tetapi kalau pakai ID itu menggunakan namespace-nya nanti. Oke. Ya. Ini tentang RDF secara secara garis besar. Nah, mohon maaf, saya akan langsung switch saja ke yang OWL untuk bisa memberikan ilustrasi bahwa OWL dengan RDF itu memang berkaitan erat, karena OWL itu mengambil formatnya adalah format RDF. Kemudian nanti kita langsung fokusnya, karena ini mata kuliahnya bukan semantik web tapi database, kita akan lihat kira-kira menyajikan atau merepresentasikan data seperti apa di dalam OWL dan RDF, kemudian query-nya seperti apa. Ya, ini menjadi recommendation di tahun 2012. Sementara kalau XML itu sudah mungkin 1990-an, 91 kalau nggak salah. Ini yang OWL 2. Oh, mungkin kita pakai yang OWL 1 dulu. OWL 1. Sorry. Ya, jadi di dalam OWL coba pakai namespace, RDF dan sebagainya. Saya tuh mau nyari contoh tadi ini kok. Subclasses, simple property. Oke, tetap diarahkan ke yang ini, ya sudah, kita pakai yang ini. Ya, jadi di dalam OWL itu lebih kaya, karena di sini untuk mengatur tentang kelas sendiri, itu ada, tadi sudah dikatakan subclass of, jadi hierarki kelasnya itu jelas. Kemudian yang kedua, kelas ini apakah disjoin dengan kelas yang lain? Apakah kelas ini itu, ya kalau ada subclass, ada superclass. Kemudian ada juga yang namanya restriction, bahwa nanti ketika kita punya kelas, kelasnya itu tidak langsung berisi data, tetapi kita bisa menyebutkan prasyaratnya, bahwa kalau entitas itu punya properti ini, maka dia masuk ke kelas ini. Jadi misalkan aja ada orang yang punya propertinya itu faculty leader. Kalau faculty leader itu dia sifatnya membantu, maka berarti wakil dekan. Kalau faculty leader itu lead, berarti dia adalah dekan, misalkan. Jadi dekan atau wakil dekan ini tidak diisi secara langsung data, tetapi dengan aturan yang kita berikan. Itu ada yang namanya restriction nanti. Nah, skip saja. Has value, cardinality, intersection of. Jadi yang lebih banyak kita bahas di sini adalah tentang properti. Ketika teman-teman mendefinisikan properti itu di dalam dunia real seperti apa? Oh, ternyata kelas ini
dengan kelas itu merupakan intersection. Jadi kalau kita lihat contoh di sini bahwa ada kelas yang namanya itu, ini adalah ini kelas. Kalau kita lihat kelas, kemudian di atasnya ada tulisan intersection of. Intersection of apa? Intersection antara kelas yang pertama dengan kelas yang kedua. Jadi kalau kita lihat, ada suatu kelas yang kelasnya itu didefinisikan sebagai intersection antara kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 itu apa? Gitu. Kelas 1 itu adalah dia itu Tosca dan seterusnya, kelas 2-nya adalah ini, saya nggak tahu ini istilah untuk apa gitu. Tapi yang jelas ini menggambarkan bahwa yang namanya atau definisi kelas ini, apapun nanti nama kelasnya, itu hasil dari intersection dua kelas. Gitu. Sebagai contoh, misalkan saja selain intersection ada union gitu. Nah, kalau kita bikin kelas person misalkan, kita bikin kelas person, maka berarti kita bisa bikin dua kelas yang lain yang merupakan subkelasnya. Yang pertama adalah misalkan male dengan female, dengan asumsi bahwa di dunia ini hanya ada dua jenis kelamin. Kita tidak bicara transgender. Andai kan itu hanya male dengan female saja, maka sebenarnya pertama, person itu merupakan superkelas dari male dan female. Dan yang kedua, kita bisa mendefinisikan bahwa male dan female itu adalah disjoint. Dan yang ketiga, bahwa yang namanya person ini adalah union of, itu bisa. Nah, nanti kita akan coba, sebentar saya buka satu aplikasi, yang aplikasi ini merupakan aplikasi, teman-teman mungkin nanti bisa coba, yang namanya adalah Protege, itu dibuat dari Stanford. Ya, Protege ini dari Stanford. Oke, free open source ontology editor framework for building intelligent system. Jadi yang namanya ontology itu mirip dengan skema di dalam database, tetapi kalau ontology ini rule-nya itu sangat-sangat. Nanti kita akan lihat dan bicarakan. Mungkin untuk ini ya bisa jadi butuh 2 pertemuan gitu. Jadi tools-nya adalah Protege yang akan saya pakai. Coba saya buka dulu tools-nya, semoga akan langsung bisa memberikan penjelasan yang lebih mudah ketika dengan contoh. Nah, saya harus tutup beberapa tab, komputer saya loadingnya agak lama. Share window saja biar lebih kelihatan. Ya, jadi saya mau download Protege yang untuk Mac, kemudian ini saya running. Ya, ini adalah interface yang ada di Protege. Kalau misalkan teman-teman itu mau menggambarkan tentang katakan silsilah keluarga gitu ya. Kemarin kan salah satu yang kita bicarakan gimana caranya membuat silsilah keluarga. Maka di sini di atas ini kelihatan ada yang namanya ontologi IRI. Apakah teman-teman mau menggunakan atau mau mengganti ataukah tidak. Jadi ontologi irinya ini. Kalau mau diganti ya coba saja kita ganti. HTTP-nya adalah misalkan saja UGM ACID 2021 MCOM misalkan. Oke, kita coba seperti itu. Nah, di sini kita bisa mendefinisikan kelas. Semua kelas itu akan menjadi subkelas dari thing. Jadi baik apapun kelasnya itu, di sini sudah ada kelas yang tertinggi yang namanya adalah thing, sesuatu. Jadi kalau kita membuat kelas misalkan saja person, maka di sini person itu akan berada di bawah thing. Nah, di sini kita kemudian akan bisa melihat
URL-nya itu berbeda dengan yang tadi kita ketikkan. Tadi kan ada UGMA CID. Nah, di sini URL-nya itu adalah Habib UGMA CID S1 Ilkom 2021. Nah, ini kita bisa cek di ontologinya gitu. Ini belum kita definisikan. Oke. Nah, itu biasanya ada di bagian change ontology IRI. Ini oke. Kemudian di sini adalah entity. Itu mestinya ada di, ini ontologinya. IRI untuk ontologi, bukan IRI untuk masing-masing kelas. Sebentar, itu definisi yang Habib tadi. Saya cek dulu. Biasanya sih ada di bagian ontologi. Beda menunya. Ini sudah betul. Nah, ini yang Habib, ini yang saya masih harus nyari. Ini versinya baru, jadi saya agak kehilangan lacak. Change all this with this URI. Oke. Ya, jadi di sini ontologi itu kita juga bisa melakukan import. Kalau orang sudah bikin ontologinya mau kita pakai itu juga bisa. Oke, nanti yang itu kita cari dulu. Jadi yang pertama di sini ternyata yang kita peroleh itu adalah prefixnya bukan yang MCOM UGMA CID ini, tapi adalah yang Habib UGMA CID. Nah, itu gantinya di mana nanti kita coba cari lagi di versi yang baru ini. Saya agak belum terbiasa dengan menunya. Nanti kita coba. Nah, dari sini kita bisa mendefinisikan lagi bahwa di bawah class person, ini new entity option. Di sini, sorry. Ya, ketemu. Ya, jadi misalkan saja di sini saya untuk yang person ini coba saya delete dulu, bisa nggak? Remove. Oke. Ya. New entity option saya ganti aja specified IRI-nya bahwa ini adalah tadi. Atau saya ganti misalkan MCOM UGM ACID 2021. Ya, ini bebas-bebas saja gitu kan. Oke, kalau kemudian di sini saya klik, maka berarti ketika saya membuat kelas person, ini person akan diberikan prefix. Nah, teman-teman bisa melihat di sini prefixnya, otomatis akan di-generate. Dan inilah yang akan menjadi URI, gitu kan. URI untuk kelas person. Kemudian dari situ kita bisa membuat kelas yang namanya katakan male. Sama, di sini otomatis prefixnya sudah menggunakan yang tadi kita definisikan. Kemudian ada lagi yang namanya female. Nah, dalam hal ini male dengan female itu belum ada keterangan apapun. Jadi di sebelah kanan bawah itu belum terlihat ada keterangan apapun kecuali bahwa female itu adalah subclass dari person. Kalau saya klik male sama, nanti keterangannya hanya male itu subclass dari person. Padahal di kanan bawah ini ternyata ada banyak constraint yang bisa kita pasang. Oke, jadi misalkan saja di sini saya bisa mengatakan male itu disjoin with female. Bahwa male itu disjoin with female, misalkan saja. Nah, ketika kemudian saya klik female, maka otomatis di sini akan ada keterangan bahwa male itu disjoin juga dengan male gitu. Artinya ini berlaku reciprocal. Kenapa? Karena tadi saya katakan yang namanya ontologi atau membuat skema di dalam OWL RDF ini harus sangat-sangat logik. Karena apa? Karena nanti di sini ada yang namanya reasoner. Reasoner ini akan ngecek apakah definisi Anda itu masuk akal atau tidak. Jadi misalkan aja di sini saya coba reasonernya saya jalankan, nggak masalah. Tapi coba kalau misalkan yang ini saya lepas gitu kan, tapi saya ganti dengan female, dia nggak mau. Teman-teman bisa melihat bahwa tombol OK-nya akan mati ketika
mosok sih female kok di-join dengan female, nggak mungkin dong. Maka di sini kata button OK-nya nggak akan aktif. Kenapa? Karena ontologi itu sangat-sangat logik. Nah, bagaimana kalau kemudian reasoner-nya coba saya matikan? Bisa nggak? Kalau ini yang female disjoin dengan male ini saya ubah. Tetap dia nggak mau. Female disjoin-nya itu nggak boleh dengan dirinya sendiri. Itu adalah hal yang sangat logis. Nah, ini yang pertama. Kemudian di sini ada yang namanya person. Nah, person di sini mau didefinisikan seperti tadi yang disjoint union juga nggak masalah. Bahwa personnya adalah disjoint union antara male dengan female. Jadi setiap orang itu pasti harus masuk kelas male atau female. Gitu. Nggak bisa langsung instannya person misalkan saja. Nah, ada logika-logika semacam itu yang barangkali kalau untuk detailnya nanti teman-teman bisa baca di dokumentasinya RDF dan OWL. Ya, ini baru male dengan female. Gitu. Lalu kalau kita mau membuat instance, ada di mana? Nah, di sini ada tab yang namanya individual by class. Saya bisa di sini membuat instance, misalkan ini adalah Habib. Oh, sorry. Ini saya pengen membuat instannya itu adalah instan untuk male, bukan untuk person. Saya pengen membuat instannya itu adalah untuk male. Jadi male itu ada Habib, misalkan saja. Kemudian misalkan saja ada Edi Winarko. Oke. Nah, kemudian yang female, misalkan saja ada yang namanya ada satu lagi. Nah, maka di sini berarti saya sudah punya 4 instan. Ada yang kelas male, ada yang kelas female. Lalu yang person yang mana? Nah, di sini kalau ditanya yang person yang mana malah nggak ada. Kenapa? Karena ontologi itu sifatnya sangat logik, maka siapapun yang kelas female, siapapun yang kelas male, itu pasti dia adalah anggota person. Jadi 4 orang tadi itu sebenarnya juga adalah person, tapi kenapa nggak kelihatan, Pak? Ya, memang nggak kelihatan di sini. Bahkan ketika kita klik pada male dan female, di sini kelihatan bahwa instannya itu adalah Fadila Soraya, male-nya di sini ada Edi Winarko dengan Habib. Ketika teman-teman klik pada bagian person, nggak kelihatan juga. Kenapa ya? Karena memang di sini dia bukan direct instance gitu. Tetapi sebenarnya dia dikenali. Jadi kalau nanti teman-teman menjalankan reasoner kemudian nanti sudah belajar detail tentang DL, saya dengan mengetikkan person. Kalau ini kemudian saya eksekusi, kelihatan kok 4 orang ini semuanya adalah kelas person. Kenapa? Karena saya sudah menjalankan reasoner, kemudian saya pengen tahu siapakah yang masuk kelas person. Itu kelihatan di sini. Kalau saya cek lagi siapakah yang kelasnya female. Saya eksekut, ya hanya 2 orang ini. Tapi ketika di sini saya ketikkan person, 4-4-nya muncul semua. Gitu. Karena person itu ada 2, ada yang female, ada yang male. Gitu. Female ada 2 orang, male ada 2 orang. Gitu. Nah ini ontologi itu sangat-sangat logik. Oke. Ini ketika kita pengen membuat ontologi, bedanya dengan Neo4j kemarin, kita barangkali kalau di Neo4j itu membuat ontologi itu ya tidak rigid, tidak dilakukan duluan. Gitu. Langsung Anda bisa membuat relationship, langsung kemudian Anda bisa memberikan label dan sebagainya. Kalau di sini ontologi itu sebaiknya Anda susun terlebih dahulu. Nggak mungkin Anda bisa punya instance tanpa punya kelas. Kalau di Neo4j kemarin Anda bikin node dulu baru kemudian pasang label gitu kan. Jadi label di dalam Neo4j kan mungkin bisa dianalogikan dengan kayak kelas gitu kan. Tapi sebenarnya ada perbedaan cara penyusunan atau paradigmanya. Neo4j itu bikin dulu node-nya, label bisa dipasang belakangan. Kalau yang triple itu teman-teman tetap bikin dulu wadahnya atau bikin dulu skemanya. Baru kemudian nanti punya instance. Tapi ini jauh lebih fleksibel juga dibandingkan relasional. Nah, lalu kalau kita pengen membuat properti, ada 2 hal, yang namanya object property, yang kedua adalah data type property. Tadi teman-teman sebenarnya sudah menyinggung, bahwa kalau misalkan aja yang berupa literal, itu adalah data type. Tinggi, nama, tanggal lahir, itu adalah data type. Sehingga kalau di sini saya misalkan membuat propertinya itu adalah nama, kemudian pada sebelah kanan di sini saya menyebutkan bahwa range-nya
atau nilainya, nama itu nanti nilainya adalah string misalkan saja. Nah, berarti di sini range-nya untuk nama itu nanti adalah string. Nah, sekarang bagaimana menghubungkan antara yang person itu boleh punya properti nama. Di sini ada yang namanya domain. Kita bisa memasangkan bahwa yang boleh pakai properti nama itu adalah person. Nah, kalau kita pasang seperti ini, otomatis male dan female boleh, gitu. Nggak salah. Gitu. Artinya kalau nanti kita bikin yang ini tadi, individual by class ini, gitu kan, kita kan punya di sini misalkan Fadilah Soraya. Kita pengen menuliskan, saya ganti aja, misalkan ini data propertinya bukan hanya name, tapi juga tanggal lahir, misalkan. TGL lahir. Kemudian di sini, oke, sudah range-nya, misalkan range-nya di sini saya buat apa date-nya ada nggak? Kayaknya harusnya sih ada. Oke, date time, adanya date time ya. Udah, sementara saya pakai untuk yang string dulu aja, biar nggak terlalu kaku. Ya, jadi di sini sekarang saya bisa menyatakan bahwa yang punya fitur tanggal lahir itu misalkan hanya yang female saja, gitu. Hanya yang female saja, misalkan. Berarti apa? Male tidak boleh punya fitur tanggal lahir. Nah, kalau ini readernya saya, ini saya stop, nggak masalah. Oke, sekarang kemudian saya bisa mengisi data yang tadi, bahwa Fadilah Soraya ini punya data propertinya tadi adalah misalkan namanya itu adalah Fadilah Soraya. Misalkan kemudian di sini Eskom. Oke, ini nggak masalah. Reasoner saya jalankan juga nggak masalah. Gitu kan. Kemudian saya tambahkan lagi bahwa data type propertinya itu tanggal lahir. Misalkan saja 1985 10 12. Oke. Ini nggak masalah. Kalau kemudian female misalkan yang Habib ini saya berikan properti tanggal lahir. Misalkan 1978 10 21. Kayaknya nggak ada masalah juga. Tapi kemudian ketika teman-teman menjalankan yang namanya reasoner, teman-teman akan bisa melihat inconsistency, cannot do reasoning with inconsistent ontologies. Jadi dikatakan ontologinya nggak konsisten gitu. Reason for inconsistency itu adalah bahwa di Habib forced belong to class bla bla bla. Ya. Jadi kalau kemudian misalkan yang tanggal lahir di Habib ini saya lepas, saya nggak tahu, saya coba kalau reasonernya saya synchronize lagi, nggak ada masalah. Reasoner saya synchronize nggak ada masalah. Tapi begitu misalkan di sini Habib Mustafa itu diberikan properti tanggal lahir, kemudian teman-teman itu merefresh reasonernya, akan ada masalah. Jadi yang namanya ontologi itu sangat-sangat logik. Nggak boleh Habib itu ada informasi tanggal lahir, nggak boleh. Kenapa? Karena tadi kita mendefinisikan bahwa tanggal lahir itu domainnya female. Sementara Habib itu bukan female, maka nggak boleh. Nah, apa yang terjadi kalau yang di female ini kemudian saya ganti? Ini kemudian saya lakukan editing, oke, saya ganti ke person. Ya, kalau kemudian saya ganti ke person, kemudian kita tadi lihat bahwa Habib itu tanggal lahirnya masih ada dan saya jalankan reasonernya, nggak ada masalah. Kenapa? Karena memang tanggal lahir itu boleh diberikan untuk person, siapapun, baik male maupun female boleh. Nah ini adalah ilustrasi bagaimana kita bisa menggambarkan dunia real kita itu dengan sangat rinci sebenarnya. Kelas ini dengan ini nggak boleh ada irisannya. Artinya nggak mungkin dong orang itu laki-laki tapi juga sekaligus perempuan misalkan. Oh,
properti ini hanya boleh untuk yang kelas itu, nggak boleh untuk kelas ini misalkan. Itu kita dengan OWL akan bisa membuat definisi atau akan bisa membuat ontologi yang sangat lengkap. Nah, kalau kemudian kita cek di XML RDF-nya, ini yang tadi saya katakan, di sini sebenarnya yang ada itu adalah OWL data type property, OWL class, dan seterusnya. Tapi di dalamnya ada RDF subclass of. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa OWL itu dibangun di atas RDF dan RDFS. Baik OWL maupun RDF, kita lihat di atas, ini sama-sama berarti adalah dokumen XML gitu. Jadi hubungan antara XML, RDF, OWL, teman-teman, harapan saya sudah cukup jelas. Oke, sebelum saya lanjut ke bagaimanakah kita melakukan query, mempopulasi data, ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada? Ini masih ada yang kuliah nggak ya? Belum ada, Pak. Nah, kan lebih enak kalau gitu, ditanya belum ada, belum ada. Kalau semuanya diam, ya saya mengira kuliahnya memang sudah sebaiknya diakhiri. Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan lagi. Ini saya mengambil atau meload salah satu ontologi yang pernah saya buat. Nggak jauh beda dengan yang tadi. Di sini ada person, ada kemudian female, ada kemudian male. Nah, ini saya coba rename dulu nanti karena ada modifikasi, ada sebentar, oke. Oke, di bagian desktop saya rename. Oke, mungkin yang on saya lepas. Yang child saya lepas. Kemudian yang grandparent ini saya lepas. Parent saya lepas. Grandchild saya lepas. Biar. Ya. Nah, saya membangun ontologi ini untuk merepresentasikan keluarga. Yang ada di sini contohnya kalau nggak salah sih keluarga saya mestinya. Individual by class di sini. Oke, ya. Ini bagian besar adalah keluarga saya meskipun ada yang bukan. Jadi di sini ada kelas person male female. Di sini untuk female seperti tadi sudah kita buat bahwa female itu di-join dengan male. Kemudian ada sekian instance. Kemudian di sini person saya buat apakah person itu female ataukah male. Jadi ada yang namanya subclass of. Jadi sebenarnya ini saya lepas juga nggak masalah. Gitu. Yang kedua ini saya lepas nggak masalah. Karena di sini akan menjadi lebih sederhana. Nah, person di sini saya buat batasan bahwa yang namanya person itu child of maximum one. Jadi kalau yang namanya orang itu hanya punya orang tua atau punya keluarga, punya keluarga itu satu di sini digambarkan. Jadi child of di sini kalau kita lihat child of itu adalah properti yang domainnya adalah person, range-nya adalah family. Jadi dalam hal ini saya menggambarkan bahwa katakan nama orang tua saya itu Jamhari dan Suniah. Bapak saya namanya Jamhari, ibu saya namanya Suniah. Maka di sini child of ini tidak mengatakan bahwa Habib anaknya Jamhari, Habib anaknya Suniah, bukan. Tetapi di sini Jamhari dan Suniah itu membentuk satu family, baru kemudian Habib adalah anak dari family ini.
Sehingga kalau teman-teman lihat di sini individual by class, pada bagian family ada yang namanya Jamhari Sunniyah. Jamhari Sunniyah ini wife-nya adalah Sunniyah, kemudian husband-nya adalah Jamhari, kemudian punya 2 anak yaitu Habib dan Guntur misalkan. Jadi di sini ada properti yang namanya has child, itu adalah properti yang dilekatkan pada family. Kita cek di bagian has child di sini, has child itu domainnya adalah family, range-nya adalah person. Nah ini yang tadi saya katakan bahwa teman-teman bisa juga membuat inverse of. Ada yang namanya has child, ada yang namanya child of. Nah kalau kemudian has child itu domainnya adalah family, range-nya itu adalah person, maka child of tentu akan kebalikannya karena inverse. Gitu. Sehingga child of ini adalah person ke family. Makanya Habib anak dari Jamhari Sunniyah. Bukan anak dari Jamhari, bukan anak dari Sunniyah saja, tapi Habib anak dari Jamhari Sunniyah. Nah ini saya menggambarkan silsilah keluarga itu dengan menggunakan ontologi seperti itu. Maka di sini family itu ada banyak, ada Jamhari Sunniyah, Nur Rahman Niken, Samsuddin Maryam dan seterusnya. Ini masing-masing akan punya informasi. Samsuddin Maryam itu misalkan di sini husband-nya adalah Samsuddin, kemudian wife-nya adalah Maryam. Kemudian Nur Rahman Niken, wife-nya adalah Niken, husband-nya adalah Nur Rahman misalkan. Jadi di sini untuk menggambarkan tentang family-nya. Kemudian apakah family ini punya anak atau tidak? Misalkan di sini Yoyok dan Ibu. Ini juga Yoyok dan Ibu. Nah ini kalau di dalam ontologi itu sangat case sensitif seperti yang di XML kemarin. Di sini D-nya huruf besar, yang ini huruf kecil, ini sudah dianggap 2 URI yang berbeda. Andaikan yang kedua ini mau saya ubah menjadi huruf besar, pasti akan ditolak. Jadi yang Yoyok dan Ibu yang D-nya itu huruf kecil, itu andaikan itu kemudian mau saya ganti dengan kata misalkan saja D-nya saya ganti huruf besar di sini. Sorry, ini adalah ini beda. Ontologis. Oke. Sama. Oke ya, saya coba refactory name entity. Saya coba boleh nggak kalau ini saya ubah jadi D-nya besar. Oops. Malah hilang. Tinggal satu di merge oleh dia. Sorry, kalau di sini ternyata di merge. Padahal bayangan saya harusnya ditolak. Oke, nggak apa-apa. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini yang namanya person sudah ada, yang namanya family sudah ada. Nah, sekarang kita akan lari ke yang namanya query. Query di dalam RDF itu dengan menggunakan SparkyL. SparkyL kalau teman-teman nanti cari, silakan SparkyL W3C, dokumentasinya ada seperti aja di RDF kemarin. Ya, jadi ini misalkan Anda mau menampilkan nama dan emailnya. Anda mau menampilkan nama dengan emailnya. Gitu. Nah, di sini kita punya triple-nya semacam ini. Satu resource itu ada dua resource, yaitu A dan B. A itu namanya adalah Johnny Lee Outlaw, kemudian A itu emailnya adalah seperti yang ada di gambar itu, atau di slide itu. B ada name, ada 2 email. Peter dan Carol, sorry. C ini adalah Carol, sorry. Nah, kalau kemudian Anda itu pengen menampilkan nama orang dengan emailnya, maka di sini teman-teman itu akan bisa membuat triple sebagai pengganti kriteria where. Jadi kalau di SQL teman-teman menggunakan where-nya itu adalah ini sama dengan ini sama dengan ini. Kalau di sini kita where-nya itu menggunakan triple. Saya highlight ini, itu maknanya adalah silahkan Anda cari ke dalam model itu adalah data kita, yang memenuhi pola atau pattern seperti yang ada di situ. Patternnya apa? Carilah properti name. Maka di sini akan ada 3 yang propertinya name, yaitu A, Johnny Lee Outlaw, kemudian B, itu adalah Peter Good Guy, kemudian karena apa? Karena C tidak punya properti name.
tidak punya property name. Maka di sini hasilnya cuma akan ada 2 orang. Karena C memang tidak punya property name. Gitu. Nah, ini contoh dengan data yang kecil gitu kan. Ini multiple matches karena pakai titik ini berarti dan. Kalau teman-teman mau misalkan terpenuhi salah satu, itu berarti kita pakai yang namanya opsional. Nanti akan ada. Di bagian bawah nanti akan ada. Ya, saya kira ini jelas. Nah, ada fungsi-fungsi concatenation atau digabung dan sebagainya. Oke. Filter ini adalah untuk melakukan pembatasan yang literal atau string. Gitu. Jadi kalau Anda di dalam SQL mengatakan where kota like misalkan. Nah, kalau di sini tidak ada kata-kata like, tetapi kita menggunakan regular expression. Dan dikenai klausa bahwa itu adalah kriteria untuk melakukan filtering literal. Ya, itu ya di sini filter price kurang dari 30,5. Jadi kalau teman-teman itu mau memberikan pembatasannya itu dengan triple berarti tidak kena filter, tapi kalau kemudian pembatasannya itu dikenakan pada data yang literal, maka Anda menggunakan klausa filter di depannya. Ya, secara garis besar sebenarnya seperti itu persamaan maupun perbedaan antara Spark.ql dengan SQL. Nah, ini yang tadi saya katakan optional. Nah, kita tadi punya data semacam ini. Ada A, tipe A, name A, mbox, dan ini ada B, tipe dengan name. Di sini B berarti tidak punya mbox, tapi saya pengen menampilkan emailnya juga, gitu. Kalau ada, kalau nggak ada ya kosong atau null. Nah, maka di sini kita bisa melihat bahwa X, FOF, name, berarti saya akan mencari yang punya properti FOF name. Di sini yang punya properti FOF name berarti A punya, kemudian B juga punya. Berarti A dan B dari filtering yang atas ini itu akan ada 2 yang tersaring. Tersaring kita cek kembali karena di sini ada opsional berarti tidak harus semuanya itu dipenuhi. Oh, saya pengen menampilkan yang ada mbox-nya. Kalau nggak ada mbox, ya nggak apa-apa, gantilah dengan data null. Maka berarti kalau tadi ada A, ada B, A itu punya mbox, kemudian B nggak punya, B tetap muncul di sini, hanya saja bagian mbox-nya menjadi null. Ada mbox-nya berarti ada isinya. Nah, ini konsep konsep dasar dari query menggunakan Spark.ql. Oke, balik lagi ke ontologi tadi, teman-teman. Jadi kalau saya misalkan saya pengen menampilkan gitu, saya pengen menampilkan di dalam model saya ada siapa sajakah yang merupakan orang laki-laki, juga bisa membuat pattern seperti tadi, bahwa saya pengen menampilkan lelaki ini tipenya adalah, nah tipenya apa? Tipenya adalah yang tadi kita miliki, yang kita miliki tadi lelaki itu URL-nya apa gitu, URI-nya apa? Kita harus kembali pola pikirnya adalah URI. Jadi di sini individual by class kalau kita cek lelaki tadi atau female, male gitu kan. URI-nya apa gitu kan. Sorry, class male. Kita kan harus menggunakan entity lengkap gitu. Ya, ini adalah entity-nya gitu. Entity yang male gitu. Maka di sini di dalam Spark.ql query kita sertakan URL yang lengkap, kemudian kita execute. Maka di sini akan muncul siapa sajakah yang laki-laki di bagian konsol untuk hasil. Kalau kemudian kita pengen yang female ya ganti aja di sini misalkan yang female. Female, kita execute ganti lagi. Gitu. Kalau kita pengen menampilkan yang family, siapa sajakah yang family gitu, bisa aja. Nah, akan muncul.
Tapi kita mungkin pengen, Pak, itu gimana caranya agar tidak terlalu panjang ya. Kalau pengen tidak terlalu panjang dengan full URI, berarti Anda harus letakkan ini ke dalam bagian prefix. Misalkan saya beri prefixnya itu adalah mcom gitu ya, mcom kemudian ini adalah URI-nya. Maka di sini saya dengan pendek bisa mengatakan bahwa saya pengen menampilkan yang tipenya adalah mcom family. Sama. Kemudian saya pengen menampilkan mcom yang female. Nah, ini sama. Jadi kalau Anda tidak ingin menggunakan full URI di dalam query Anda, maka URI itu bisa Anda pindahkan ke bagian prefix. Nah, sekarang kita akan coba lihat di sini bahwa saya itu ada Habib Dila, kemudian di sini itu ada 2 child yaitu Ahmad Zaidan dengan Syaukia. Kemudian pada bagian Habib di sini Habib ya. Di sini namanya adalah Habib Mustafa. Nah, sekarang saya pengen tanya ke teman-teman, kira-kira dengan pola SparkQL seperti tadi, kalau saya bertanya ke teman-teman, tolong tampilkan anak dari Habib Mustafa, kira-kira query-nya seperti apa? Silakan coba teman-teman coret-coret dulu, kemudian nanti saya akan bertanya. Kira-kira triple-nya seperti apa untuk SparkQL-nya agar bisa menghasilkan jawaban atas pertanyaan, tolong tampilkan anak dari Habib Mustafa. Ini adalah contoh bagaimana kita membuat pembatasan atau constraint dengan female ini. Cek lagi di sini format atau sintak dari SparkQL-nya. Ada juga di sini union dan seterusnya. Saya kira fiturnya hampir mirip dengan yang ada di SQL. Tadi di sini ada properti, ada properti di sini nama dan tanggal lahir. Untuk yang atas ini nggak boleh perhatikan nama dan tanggal lahir. Nah, kita akan coba cek di sini, misalkan saja mcom nama. Bisakah kalau kemudian di sini nama itu langsung berupa string? Saya nggak tahu. Ya, nggak muncul ternyata. Kalau kemudian seperti ini kita coba tampilkan muncul bahwa yang Syamsuddin Marzuki itu namanya adalah ini, kalau yang Sunniyah adalah Siti Sunniyah. Ya, ini muncul. Nah, kalau Anda pengen membatasi ya yang tadi, misalkan filter nama muncul hanya satu nanti, yaitu yang Habib Mustafa saja.
Jadi di sini saya pengen menampilkan resource, yang resource itu punya properti nama, namanya apa ditaruh di variabel nama, kemudian variabel nama itu saya filter bahwa nilainya sama dengan Habib Mustafa. Nah, dengan cara ini saya kemudian tanya ke teman-teman, tolong buatlah query untuk menampilkan siapakah anak dari Habib Mustafa. Nah, ini sudah ketemu Habib Mustafanya, tinggal kira-kira untuk memunculkan anak dari, apakah yang harus teman-teman lakukan? Yuk, silakan. Siapa teman yang mungkin bisa memberikan usulan? Yuk, silakan. Namanya masih belajar, jadi nggak usah takut salah. Kalau belajar sudah takut salah, berani salah itu lebih baik daripada takut salah. Berani gagal itu lebih baik daripada takut gagal. Karena kalau takut gagal, Anda nggak bergerak. Tapi kalau berani gagal, Anda akan bergerak. Yuk, silakan teman-teman. Berikan usulan ke saya, kira-kira apa yang harus ditambahkan di situ untuk menampilkan anak dari. Mohon maaf Pak, mungkin slide-nya bisa diganti ke bagian ontologi yang tadi. Boleh. Dengan senang hati, yang penting saya akan tanya dulu siapa yang mau usul. Permintaannya apa akan saya penuhi. Yang mana, Mbak? Yang ini atau yang properti? Properti, berarti. Oke. Ya. Jadi family itu ada tadi yang namanya housewife sama husband. Itu yang family. Kemudian ada yang hubungan antara family dengan orang, itu ada yang namanya child of dan has child. Child of itu berarti seseorang anak dari keluarga yang mana. Silakan, Mbak. Ada gambaran atau masih perlu dipikir dulu? Masih perlu dipikir dulu, Pak. Oke, kita tunggu. Paling ya semoga 5 menit sudah ketemu lah. Permisi Pak, saya mau coba, apakah boleh Pak? Silahkan. Baik Pak, jadi mungkin query-nya itu, select-nya itu tanda tanya anak,
Oke, sebentar ya Mas ya. Oh iya Pak. Oke, ini berarti anak. Ya, kemudian where tanda tanyanya anak. Oke. Ya. Terus predikatnya OWL titik 2 child of. Child of itu bukan prefixnya bukan OWL Mas, karena itu properti yang Anda buat sendiri. Pasti itu pronunciasinya mungkin di MCOM atau yang lain. Oh iya, berarti MCOM. Child Bisa of. cek dulu ya. Saya cek dulu di sini apakah betul bahwa child of itu memang, karena saya ini bikin ontologinya tidak satu hari yang sama, jadi oke, kayaknya sama. Di sini kayaknya kalau kita cek child of has child itu fullnya sama kan? Ya, berarti di sini MCOM child of, oke. Kemudian MCOM parent. MCOM parent. Maaf Pak, bukan MCOM tapi tanda tanya parent. Sorry. Gimana? Jadi maksud saya mungkin anak itu child of tanda tanya. Nah, oke, katakan tanda tanya X gitu ya, terus? Ya, filter, terus MCOM, maaf tanda tanya X tadi sama dengan X sama dengan sama dengan sebentar. Kalau Habib Mustafa langsung kayaknya nggak bisa ya Pak. Ya nggak apa-apa, nggak bisa Mas, karena child of itu akan memetakan X-nya di sini adalah family, bukan orang. Family itu nggak punya name. Oh iya. Mohon maaf Pak, tadi berarti logika saya masih salah Pak. Nggak apa-apa. Belum jadi Pak. Jadi kalau ini misalkan saya execute, ya munculnya itu masih ada, anak, dan di sini misalkan X-nya ya. Maka munculnya adalah bahwa Jalal itu punya anak, Jalal adalah anaknya Hisam Jazilah misalkan. Kemudian kalau yang di sini misalkan saja, ya. Jadi di sini ternyata ada banyak cara Mas. Child of, kalau teman-teman lihat di sini, tadi kan yang Habib Fadila itu kan ada 2 gitu. Jadi kita back lagi sebentar. Di sini itu yang Habib Dila itu kan ada Ahmad Zaidan dengan Syauqiyah, tapi kan ternyata pakai property has child, bukan child of. Sehingga ketika kemudian teman-teman itu menggunakan child of, ternyata tidak muncul Mas di sini. Child of-nya itu nggak muncul karena tadi antara Syauqiyah, Zaidan dengan Habib itu hubungannya has child ternyata propertinya, bukan child of. Nah, kenapa kemudian tadi tapi kan ada reasoner itu di sini tidak saya jalankan, jadi nggak bisa inverse-nya diproses itu nggak bisa. Inverse bisa diproses dengan baik, bolak-balik itu kalau reasoner-nya dijalankan, Mas. Nah, kalau kemudian di sini diganti, misalkan aja adalah has child ya, kemudian di sini saya ganti ini adalah anak yang X, kemudian saya execute, muncul yang tadi bahwa Syauqiyah di sini adalah anaknya Habib Dila. Kemudian yang di bawah tadi ada, Ahmad Zaidan adalah anak Habib Dila. Jadi di sini untuk menggambarkan anak itu bisa dengan 2 properti. Kalau dari sisi family berarti dengan has child, kalau dari sisi perseorangannya itu dengan menggunakan child of itu bisa. Nah, kalau kemudian seperti ini, maka berarti oke lah, saya pakai dulu yang has child. Oke, silakan kira-kira, karena ini tadi ke yang Mustafa, kalau nanti pakai yang child of, mungkin akan empty gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman itu mau yang paling sederhana, ya di sini aja Pak, bahwa MCOM ya gini aja Pak, berarti Ahmad Zaidan lah. Tapi kan di sini kan Anda langsung tiba-tiba itu tahu URL-nya.
Padahal kan tadi saya pertanyaannya itu adalah, Anda itu langsung tahu URI-nya, padahal pertanyaan saya tadi adalah, tolong tampilkan anak dari Habib Mustafa. Gitu. Kalau ini kan anak dari family Habib Dila. Nah, sekarang untuk mendapatkan URI-nya ini, dengan cara apa Anda? Gitu. Jadi ini saya berjenjang, kalau sudah langsung ketemu URI-nya, ketemu Ahmad Zaidan dengan Chowkia. Tapi untuk dapat URI ini, itu kira-kira Anda harus membuat triple kayak apa? Gitu. Ya, jadi sebagai contohnya, langsung aja saya contohkan, nanti mungkin kita mencoba dengan query yang lain. Jadi misalkan di sini, saya buat saja nanti keluarga Habib Dila itu saya singkat dengan variabelnya KD. Nah, kira-kira di sini apa sih yang bisa saya batasi lagi? KD adalah, gitu. KD kira-kira MCOM, misalkan aja apa? Husband, misalkan saja. Husband itu adalah L1, kemudian Anda baru kemudian bisa batasi lagi bahwa L1 itu MCOM nama, ini adalah nama, nah baru di sini ada filter gitu. Filter nama sama dengan Habib Mustafa misalkan saja. Keluar enggak ya? Keluar. Jadi Anda untuk mendapatkan URL-nya Habib Dila tadi sebagai family, Anda pakai cara berjenjang semacam ini. Bahwa ada satu family yang namanya itu KD, family itu nanti punya anak gitu kan. Anaknya siapa ya? Nanti kalau ada anaknya akan saya tampilkan. Baru kemudian di belakangnya ada tambahan lagi bahwa KD itu apa? Berarti KD itu adalah family. Family itu husband-nya itu adalah seorang laki-laki yang saya simpan dalam variabel L1. Laki-laki itu namanya saya simpan ke dalam variabel nama, baru kemudian saya filter yang saya tampilkan hanya yang namanya Habib Mustafa. Nah, kalau misalkan di sini saya tidak lakukan seperti ini, saya tidak melakukan filtering untuk ya muncul semua lagi gitu. Semua anak muncul lagi gitu. Tapi kalau kemudian saya membatasi bahwa yang filter di sini adalah nama sama dengan Habib Mustafa, maka yang akan muncul hanya yang suami dari keluarga itu namanya adalah Habib Mustafa. Saya nggak peduli dengan URL keluarganya apa, gitu. Karena yang saya pengen dapatkan bukan URL keluarganya, bukan URI keluarganya. Nah, tapi ini kan sebenarnya masih belum fleksibel. Kenapa? Karena di sini saya menggunakan husband gitu. Berarti kan tahu dulu Habib Mustafa itu laki-laki apa perempuan gitu. Jadi kalau pertanyaannya tolong tampilkan tolong tampilkan daftar anak dari Habib Mustafa. Maksud Anda masih harus bertanya, Pak, itu Habib Mustafa laki-laki apa perempuan, Pak? Karena saking logiknya yang namanya ontologi, ya saking logiknya yang namanya semantik web itu harus detail dulu. Di sini hanya bisa jalan kalau kemudian saya pakainya adalah husband. Kalau misalkan ini saya ganti dengan housewife saja, ya sudah nggak jalan gitu. Housewife ini sudah nggak jalan. Gitu. Karena nggak ada memang wife yang namanya Habib Mustafa itu nggak ada. Kecuali kalau ini kemudian saya ganti dengan nama istri saya, mungkin akan muncul. Namanya siapa ya? Jangan-jangan beda. Ini housewife. Saya cek dulu. Di sini individuals by name. Ini Fadila Soraya. Oh, nggak ada property name. Saya tambahkan dulu. Di sini data. Kemudian propertinya adalah nama.
Ya, ini saya tambahkan, kemudian ini saya jalankan lagi. Mcom nama housewife. Oh, ini kurang. Fadilah Soraya. Ini tadi namanya siapa sih? Kayaknya harusnya sama deh. Nama. Yes, betul. Harusnya muncul, harusnya. Adakah yang salah? Saya hentikan sampai di sini dulu saja. Filteringnya saya hapus dulu, saya nanti akan kembalikan. Oke. Oke, Ahmad Zaidan, kemudian L1-nya siapa saja? Harusnya muncul Fadilah Soraya. L1, kemudian L1, Mcom, housewife. X, coba saya munculkan juga X-nya. Oh, nggak muncul. Apa yang salah? Ini sampai di sini masih ada. Housewife-nya adalah ini. Sudah, housewife-nya sudah. Saya salah. L1-nya kemudian Mcom nama. Oh, ada kata-kata Eskom. Ini di mana di Eskomnya? Ya, ini yang kemudian salah karena di dalam query tadi hanya Fadilah Soraya, tidak ada Eskomnya. Female Fadilah Soraya. Ya, ini saya change dulu biar lebih ringkas. Eskomnya saya hapus. Ya, maka di sini di SparkQL tadi tinggal kemudian Anda filter saja gitu. Filter bahwa X sama dengan, maka yang muncul hanya 2 orang gitu. Tapi seperti tadi, tolong tampilkan anak dari Habib Mustafa misalnya. Anda kan tidak harus tanya dong sebenarnya, Pak itu Habib Mustafa laki-laki apa perempuan? Kira-kira kalau seperti itu apa yang bisa teman-teman lakukan? Di sini yang saya tampilkan adalah anak. Oke, teman-teman, kalau teman-teman lihat ini apa yang teman-teman bisa perhatikan. Headset anak KD Mcom housewife L1. Kalau kemudian saya munculkan yang L1, apa yang terjadi? Di query-nya L1 itu apa? L1 itu ternyata selalu adalah wanita karena di sini housewife. Nah, sekarang agar muncul dua-duanya baik laki-laki maupun wanita, apa yang teman-teman bisa lakukan? Penggunaan opsional mungkin, Pak? Bukan, laki-laki dan perempuan. Menggunakan operator in bukan, Pak? Bukan, tadi sudah sebenarnya. Family, Pak? Bukan. Jadi triple yang ini tadi, Anda itu bisa duplikasi gitu kan. Ya. Union, cuma yang kedua ini bukan, jangan housewife dong, ini husband dong. Maka baik nanti yang dihubungkan dengan husband maupun housewife itu akan dilengkan ke L1. Nah, teman-teman bisa lihat Samsudin Marzuki, Ahmad Hisham, HP muncul sekarang. Kenapa? Karena L1 itu Anda populasi yang depan ini dengan properti housewife, kemudian yang kedua ini Anda populasi dengan properti husband. Gitu.
Atau sebenarnya bisa lebih ringkas lagi. Ada yang tahu bagaimana cara meringkasnya? Gitu. Jadi ini opsi yang pertama. Anda itu membuat yang depan ini adalah untuk mendapatkan anak dari perempuan, jadi anak dari Fadilah Soraya, anak dari Jazila, dan seterusnya. Yang belakang ini adalah untuk menampilkan anak dari yang unsur suaminya. Anak dari Habib, anak dari kemudian tadi ada Guntur, anak Samsudin, anak Ratantio. Kemudian itu Anda gabungkan. Nah, baru disinilah Anda bisa melakukan filtering, gitu kan. Filter bahwa satunya husband ini belum, masih kurang lagi. Di sini misalkan aja kemudian L1 MCOM nama X. Ini saya tampilkan X-nya. Oh, salah. Ada yang salah berarti. Apa salahnya? Oh, ini harusnya nggak ada koma, sorry. Nggak ada kurung. Ya, nah sekarang Anda akan dapat bahwa ini Habib ini namanya adalah Habib Mustafa. Baru di sini Anda bisa melakukan filtering. Filternya baru kemudian X-nya itu sama dengan Habib Mustafa. Ini nggak peduli Habib Mustafa itu laki-laki apa perempuan, kalau sudah seperti ini harusnya nggak peduli lagi. Karena Habib Mustafanya itu bisa berarti laki-laki, bisa perempuan. Ya, coba saja kalau ini saya ganti misalkan anak dari Fadilah Soraya. Keluar nggak kira-kira? Ya tetap keluar, sorry. Ada yang error? Oh, ini nggak ada kurung. Anda petiknya, ya. Ya, Fadilah saya tetap keluar. Baik laki-laki mau perempuan sekarang nggak masalah. Gitu. Jadi namanya juga semantik. Gitu. Ini kan dari teknologi semantik web. Namanya juga semantik, maka pertanyaan itu harus benar-benar logik, benar-benar detail. Gitu. Karena ide dari semantik web itu sebenarnya adalah bahwa mesin itu akan bisa membantu Anda menjawab dengan tepat, karena idenya adalah intelligent web. Jadi kalau kemudian ditanya, tolong tampilkan ini, itu ya jawabannya fix. Kalau Anda misalkan sekarang ketikkan di browser gitu ya, siapakah anak Abdurrahman Wahid misalkan, kira-kira apa yang akan Anda ketikkan? Di sini kita ketikkan who is of Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid mungkin ini saya tutup dengan tanda petik gitu ya. Dia akan jawab Yani Wahid bla bla bla. Tapi masih ada data yang lain yang disertakan oleh dia gitu. Padahal mestinya ya nggak usah menyertakan yang bawah ini, wong sudah jelas kok anaknya itu ini gitu. Kenapa masih ditambah yang lain lagi gitu. Jangan pernah berkata, jangan pernah kemudian Abdurrahman Wahid ini misalkan aja diganti Habib Mustafa yang nggak ketemu gitu. Nggak tahu kalau Joko Widodo ketemu nggak. Ya udah tahu dia ternyata siapa anaknya Joko Widodo. Oke. Kalau ganti sembarangan orang ya nggak ada. Nggak ketemu. Ganti Habib Mustafa juga nggak ada. Karena bukan orang yang sudah terindeks. Ya. Jadi
Kalau kemudian teknologi semantik ini dipakai oleh search engine, maka mestinya search engine itu juga bisa memberikan jawaban yang diinginkan. Jadi idenya itu sebenarnya dengan adanya semantik ini itu ada dari dua sumber data yang kayaknya nggak nyambung tapi bisa disambungkan. Ya, tapi itu cerita kalau saya mengajar mata kuliah semantik web ini karena fokusnya lebih ke database. Saya hanya menyajikan gimana caranya saya membuat ontologi, mempopulasi ontologi, kemudian melakukan query, itu aja. Untuk membangun ontologi seperti apa itu prosesnya aja ya agak panjang, itu paling 2 pertemuan. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak, Silahkan. untuk yang saat itu apabila yang sebelumnya itu, nah apabila tanya KD MCOM Haskell anak itu di luar kurung kurawal bisa nggak ya Pak? Yang mana Mas? Atau yang bisa. MCOM Haskell itu? Bisa. Jadi yang Anda union kan hanya yang Haskell toh? Bisa. Yeah. Bisa, karena itu sangat-sangat logik gitu. Makanya tadi saya katakan ini alternatif pertama, Anda mau lebih ringkas juga bisa, tapi tadi belum saya lanjutkan. Jadi yang di sini ini Anda keluarkan nggak masalah, karena itu common. Jadi yang ya ini kan common gitu. Oke, KDM Communist Wave. Nah, di sini Anda tambahkan yang itu tadi nggak apa-apa. Bahwa tadi apa Mas? Tak hapus ya? Pak. KDM Haskell. Sorry, Haskell. Haskellnya adalah KDM Haskell. Haskellnya adalah anak ya. Kalau masih ada yang error hanya karena sintak kemungkinan. Encounter, oke. Harusnya sih sama Mas. Terima kasih. Sebentar, kita cari dulu masalahnya di mana. Kita coba cari Mas sampai ketemu Mas. Ini belum fix ini. Mungkin Mas Rusminta bisa coba bantu ngamati. Kira-kira masalahnya di mana? Ini saya ganti dengan HP. Ini belum betul masalahnya. Tapi belum betulnya bukan karena logiknya. Ini ada sesuatu encounter, bla 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 bla. Ini pesannya pesan Java masalahnya. Jadi baris ke-7 kolom 64. Nah, kalau ini misalkan tak hilangi aja deh. Ini tak hilangi awalnya. Juga. Kurung kurawalnya kurang 1 di depan Pak, soalnya yang belakang ada 1. Oh, oke. Nah, ini ya. Sebentar. Union. Makasih Mbak, tapi kita coba, kayaknya kita harus telah pelan-pelan. Sorry, ini tadi itu saya nggak bawa kacamata, jadinya tulisannya agak kecil-kecil, ini nggak bisa di zoom. Oke, mungkin saya lepas dulu ya yang ditanyakan Mas Rusminto tadi. Kira-kira munculnya apa?
Atau mungkin dihapus dulu Pak yang bagian SWF union itu. Hah? Bagian union dihapus dulu untuk nyoba aja gitu. Oke, ya. Jadi ini tadi ada yang namanya KD, Mkom, S child, anak. Oke, nah kemudian yang ini tadi gini Mas. Iya. Kalau isinya error apa? Encountered after tadi. Pertanyaan apa? Oh, ada tanda tanyanya. Oke, ini udah keluar. Berarti dalam hal ini logika yang ini sudah bisa jalan. Saya pindah ke MS Office dulu aja ya Mas ya, biar tulisannya bisa saya zoom. Mohon maaf. Mulai hampir 50 tahun ternyata kacamatanya harus ready. Oke, jadi yang ini saya coba untuk saya highlight dengan warna kuning, kemudian yang ini saya highlight dengan misalkan dengan warna yang hijau. Ya, kemudian di atasnya saya akan mencoba membuat yang itu tadi, berarti kenapa masih ada error? Ini kan. Sebentar Mas, kita cek lagi untuk yang SparkQL Union tadi. Oke, ini kayaknya perlu diberi kurung kurawal gini mungkin. Ya, ini yang mungkin masalah sintak. Ini union. Coba kalau yang ini saya beri kurung gini. Itu nanti dia Mas. Menurut saya sih harusnya logika itu adalah logika yang sah. Ini pasti hanya masalah sintak kok kayaknya.
Iya Pak, benar. Jadi mau HP Mustafa, kemudian ini mau ganti Fadilah Soraya, mau ganti Ahmad Syam misalkan saja. Apakah anak Ahmad Hisam ya muncul? Ada Jalal, ada Jamharia, ada Mujamari Mawarti. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mas. Sangat boleh, sangat logik. Sintaknya itu memang ya rigid juga. Jadi logikanya ini tadi adalah bahwa di sini saya mencari satu keluarga. Keluarga itu punya anak. Keluarga itu husband-nya adalah di L1. Simpan di L1 diunionkan. Nah, L1-nya kemudian kita lakukan filtering atas properti nama. Karena berupa URI. L1-nya itu masih URI, sehingga harus kita ambil properti nama gitu. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan yang lain? Mohon maaf Pak, ini hanya soal sintaks sih. Misalkan X-nya itu nama itu bisa nggak ya Pak? Nggak masalah, ini kan variabel Mas. Variabel ini ya terserah saja. Ini mau ada ganti nama, mau ada ganti apapun nggak masalah. Karena ini kalau ada tanda tanya kan semuanya variabel Mas. Oh ya, meskipun nilainya mirip dengan predikat ya Pak? Apa? Tulisannya gitu. Yang mana? Oh, Ini kan tapi kan kalau ini kan tanda tanya, ini depannya kan ada prefix Mas. Pasti bisa membedakan dong dia. Oh iya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Kalau yang ada prefix itu nggak bisa diotak-atik Mas. Misalkan nama Anda nulisnya name gitu ya pasti error, karena itu prefix itu berarti adalah kata kunci. Adalah sesuatu yang sudah dikunci terhadap referensi tertentu gitu. Kalau variabel kan memang at any will gitu. Kapanpun Anda bisa mengganti, kapanpun Anda mau menggunakan nama silahkan. Jadi nggak akan konflik Mak kalau ini. Nah, dengan pola seperti ini kan jadi yang dulu kita diskusikan di awal kan menjadi lebih kelihatan gitu. Mau bikin silsilah keluarga ya nggak usah terlalu mikir lah. Karena dengan anak dari aja ya mungkin bisa. Tapi itu tadi, kalau Anda mau menampilkan siapakah orang yang istilahnya saudara kandung, tampilkan dua orang yang hubungannya itu antara seseorang dengan pamannya misalkan. Ya Anda harus bikin yang agak panjang memang kadang-kadang. Nah, untuk memperpendek ada yang namanya nanti kita bisa bikin rule, kita bikin restriction, tapi itu bukan topik dari mata kuliah ini sebenarnya. Karena untuk mendapatkan siapakah saudara kandung Anda juga bisa gitu, sebenarnya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan lagi? Belum Pak. Oke, kalau belum, ya silakan teman-teman nanti di rumah coba kalau memungkinkan, ini mah agak besar ya, tapi semoga itu tidak menjadi kendala bagi teman-teman. Download Protege yang sesuai dengan platform Anda. Saya nggak tahu ada nggak ya, kayaknya nggak ada yang online. Anda bisa upload ontologi Anda. Artikel query endpoint yang ada DBpedia, tapi DBpedia itu pakai data DBpedia, kita nggak bisa ngupload punya kita. Jadi kalau Anda bikin ontologi, kemudian maksud saya itu upload ontologi, kemudian ontologi yang kita bikin bisa di query di situ, kayaknya nggak ada. Jadi kalau yang misalkan di sini ada contohnya itu yang tadi ada yang menyebut DBpedia misalkan. Ini kan DBpedia menyediakan Sparky L endpoint sebenarnya. Jadi di sini kalau Anda pengen tahu ada apa sajakah data tentang Jokowi, itu dimulai karena DBpedia itu dari Wikipedia, ya berarti kita harus tahu dulu Wikipedianya
katakan Prabowo Subianto. Nah, ini saya ganti aja Joko Widodo. Tidak ada hubungannya bahwa saya milih siapa loh ya. Wah, Pak Habib ternyata Prabowo diganti Joko Widodo. Bukan, saya hanya berasumsi bahwa kemungkinan Joko Widodo datanya lebih banyak daripada Prabowo. Maka di sini dari Wikipedia ini, saya sebenarnya bisa bertanya ke DPpedia. Nah, di sini saya ingin bertanya ke DPpedia. Misalkan saja, nah saya tidak hafal kira-kira di DPpedia itu ada properti apa sih. Maka salah satu yang bisa saya lakukan adalah misalkan saja di DPpedia ada properti apa ya, saya nggak tahu. Ini subjek, ini predikat, tetapi objeknya itu adalah URL ini misalkan saja. Enggak subjek yang memenuhi itu. Ketika saya execute ternyata di situ kosong. Oh berarti konten ini itu tidak ada di dalam DPpedia. Nah, dulu saya dengan query-nya itu ternyata jalan. Query ini ketika saya eksekusi itu jalan. Tetapi ternyata URL-nya itu ada perubahan. Jadi dulu Wikipedia itu tidak HTTPS, tapi HTTP. Dulu Wikipedia itu tidak pakai S, tetapi adalah HTTP. Sehingga DPpedia ini ketika mengekstrak data, itu Joko Widodo ini yang diambil bukan HTTPS-nya, tapi adalah HTTP-nya. Tadi teman-teman melihat kalau ini HTTPS, itu nggak ketemu. Gitu. Tapi kalau kemudian ini saya ganti dengan HTTP yang tidak pakai S, gitu, ternyata ada. Gitu. Jadi URL Joko Widodo yang tidak HTTPS tadi, itu sebenarnya ada di dalamnya. Itu sebagai apa? Itu sebagai objek dari triple ini. Bahwa DPpedia ORG Resource Joko Widodo itu topic of-nya itu adalah yang Wikipedia tadi. Nah berarti yang sebelah kiri ini, S ini adalah URI untuk Joko Widodo yang ada di dalam database DPpedia. Sehingga kalau ini teman-teman klik, maka Anda akan dapatkan banyak data tentang Joko Widodo. Anda akan dapat about, Anda akan dapat misalkan saja di sini alma maternya, Anda akan dapat birth date-nya, Anda akan dapat birthplace-nya, Anda kemudian akan dapat child-nya siapa. Gitu. Nah kalau sudah seperti ini ya SparkQL biasa seperti tadi. Gitu. Jadi kalau di sini ada DBO child misalkan saja, ya Anda tinggal simpan ini aja URL-nya Joko Widodo ini. Gitu. Jadi kalau kemudian Anda lakukan query di SparkQL di sini gitu ya, ada ini nah ini kemudian Anda tadi DBO child kalau nggak salah X, kemudian Anda menampilkan X-nya. Ada nggak? Ketemu. Ternyata anak dari Joko Widodo itu ada Gibran sama Kaisang misalnya. Yang anak perempuan belum terindeks oleh Wikipedia. Jadi di sini Anda sudah punya URL-nya Joko Widodo, kemudian Anda pengen menampilkan ini anaknya itu siapa. Nah ini beda. Kalau ontologi yang tadi saya bangun itu kalau yang namanya anak bukan orang ke orang, tapi family ke orang. Tapi kalau yang di DPpedia ini ternyata orang ke orang. Joko Widodo punya anak siapa. Jadi memang ontologinya berbeda skemanya. Ya nggak masalah. Anda bisa membuat skema sendiri kok sebenarnya. Kalau kemudian Anda cari tadi ada alma mater, nggak tahu alma mater itu grafiknya apakah DPO atau apa, saya nggak tahu. Nah, ada di sini misalkan aja kemudian Gajah Mada University. Kalau Gajah Mada University ini kemudian Anda klik, ya berarti Anda akan masuk ke halamannya UGM yang ada di Wikipedia dan terindeks oleh DPpedia. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Jadi saya hanya menyinggung sekilas tentang SparkQL, format atau sintak umumnya seperti itu. Kalau Anda mau misalkan bermain-main dengan query DPpedia, ya silahkan ada endpoint namanya dppedia.org/SparkQL. Kalau Anda pengen tahu kira-kira di DPpedia itu ada seperti apa, ini ada facet browser, kemudian ada tentang tabelnya, atau ada views-nya ini apa.
Apa lagi Mas? Ditambahkan chat saja dalam where-nya mungkin Pak. Ini barusan masuk atau barusan ngetik? Mas Ferry Dwi, angkat tangan, ada yang mau ditanyakan Mas? Pak, mau tanya untuk referensi selain yang di web resminya tadi, di mana aja kira-kira untuk belajar Sparky ya Pak? Banyak Mas. Kalau memang Anda mau nyari buku tentang programming in semantic web juga ada kayaknya. Misalkan saja Sparky L. Coba aja Mas. Kalau Sparky L ya kalau saya dengan itu aja sudah cukup sebenarnya Mas. Memang itu guide ya biasanya rinci banget. Kalau ada langsung mau yang nyari yang praktis-praktis mungkin banyak juga kok di media online. Sparky L misalkan example. Ya di W3C juga ada Sparky L by example misalkan. Oh sorry, W3C. Kan yang ini. Sparky L by example ini kayaknya slide misalkan saja. Coba dicoba cari dulu Mas, sesuai dengan yang diinginkan Mas. Saya yakin banyak kok. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada yang lain teman-teman? Mungkin tinggal 10 menitan. Gak besar ini jangan-jangan karena load-nya kok lama dari Kanada. Oke Mas, kayaknya agak besar. Nanti coba cari di yang lainnya. Semantics.com. Kalau mau yang kayak gini ya banyak juga saya kira. Cuma memang slide-nya jadi kecil-kecil. Ya. Oke. Namanya sudah tidak ada yang resign ataupun yang open mic. Itu perkuliahan hari ini. Mungkin saya tutup. Ada yang mau tanya lagi? Silahkan.